Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rafdan Sori. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Jakarta. Kebetulan saya di sini menjabat sebagai Ketua Kelompok KKN ASEAN 118 UIN Jakarta. Saya di sini ingin menceritakan serta menggambarkan apa saja sudah kita lakukan selama kegiatan KKN berlangsung dari tanggal 25 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022. Yang pertama, PPM UIN Jakarta telah menunjuk kita untuk KKN di daerah Desa Serdang Kulon, tepatnya berada di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Ada beberapa program yang kita bawakan di sini, namun sebelum kita menjalankan program, kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan terlebih dahulu. Dalam kegiatan pembukaan ini, Bapak Camat serta Ibu Sekdes yang membuka langsung untuk kegiatan KKN yang bakal kita lakukan di desa ini. Setelah itu ada beberapa program yang kita bawakan. Yang pertama ada pemberdayaan taman desa. Pemberdayaan taman desa ini dilakukan untuk lebih menghidupkan kembali taman yang berada di samping Desa Serdang Kulon. Karena kita lihat di situ desa sudah menyediakan taman, namun kurang terlihat atau kurang terurus. Jadi kita di sini ingin membantu desa untuk menghidupkan kembali taman tersebut. Lalu ada kegiatan kerja bakti. Kerja bakti di sini juga bersangkutan dengan pemberdayaan taman desa, karena selain kita menghidupkan kembali, kita juga membersihkan taman tersebut. Tak lupa bukan hanya membersihkan taman saja, kita juga membersihkan beberapa daerah yang berada di lingkup Desa Serdang Kulon tersebut. Lalu ada kegiatan senam. Senam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada senam bersama rekan-rekan KKN dan warga, dan yang kedua ada senam bersama anak-anak PAUD Desa Serdang Kulon. Untuk yang bersama rekan-rekan sendiri kita lakukan setiap pagi. Sebelum kita memulai sarapan pagi dan mulai kegiatan, biasanya kita melakukan senam untuk menjaga kesehatan badan kita agar lebih fresh untuk memulai sebuah program ke depannya nanti. Namun untuk senam bersama anak-anak PAUD itu hanya dilakukan selama 2 minggu sekali, tepatnya di hari Jumat pagi, yang biasanya diperingati sebagai hari Jumat Sehat oleh PAUD tersebut. Lalu yang keempat ada program Taman Baca. Program Taman Baca sendiri kita adakan karena untuk meningkatkan kesadaran literasi dalam desa tersebut. Melihat desa tersebut sudah maju, namun untuk tempat literasi itu belum ada. Makanya kita mencoba untuk mencari terobosan baru bagaimana desa ini bisa tinggi minat literasinya, terutama ditimbulkan dari anak-anak sendiri. Makanya kita mulai pendirian teras baca yang berada di depan PAUD Desa Serdang Kulon. Lalu ada pemberdayaan PAUD. Pemberdayaan PAUD sendiri karena kita tadi sudah terjun langsung mengikuti senam bersama anak-anak, lalu juga mendirikan teras baca, kita juga memberdayakan PAUD sendiri. Gimana caranya PAUD tersebut terlihat menyenangkan bagi anak-anak. Kita mencoba untuk menghias, menata lagi PAUD tersebut agar pembelajaran anak-anak terlihat lebih menyenangkan dan anak-anak lebih semangat belajar lagi. Pawai obor sendiri di sini kita adakan untuk memperingati Tahun Baru Islam. Nah, untuk pawai obor sendiri lingkupnya mencakup seluruh Desa Serdang Kulon. Jadi sebagian besar masyarakat Desa Serdang Kulon mengikuti kegiatan ini. Lalu ada kegiatan digital marketing. Kenapa sih kita mengadakan kegiatan digital marketing? Karena melihat dari apa yang kita dapat dari sekretaris desa, bahwasanya di desa ini sudah ada beberapa tempat-tempat produksi seperti sablon, terus juga untuk beberapa obat-obatan dan lain sebagainya. Namun belum tahu caranya untuk memasarkannya bagaimana. Nah, dari sini teman-teman KKN ASEAN UIN Jakarta mencetuskan untuk mengadakan program digital marketing, yang mana tujuannya untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana desa ini juga maju dalam bidang marketingnya dalam hal digital. Lalu ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu kita laksanakan biasanya setiap malam, kecuali hari-hari libur. Bimbingan belajar sendiri diadakan untuk membantu siswa-siswi yang tempat tinggalnya berada di sekitar tempat tinggal kita atau posko kita
untuk mengerjakan beberapa tugas dan lain sebagainya, dan mengulang kembali apa saja sih pelajaran yang sudah didapatkan sebelumnya oleh guru-guru yang diajarkan di sekolahnya, agar mereka lebih paham dan lebih tahu apa yang sudah diajarkan tadi. Lalu ada jalan sehat. Jalan sehat ini terkesan sangat spesial bagi kita karena kita tahu sendiri program ini diadakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2022, yang mana sejarah dari tanggal 17 Agustus ini adalah sejarah yang sangat manis bagi negara kita. Makanya menurut kita ini adalah program yang sangat spesial. Selain itu, warga-warga Desa Sedang Kulon juga sangat antusias menyambut adanya hari kemerdekaan ini. Mereka sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari, mulai dari membuat pesawat, mobil, dan membuat gapura di masing-masing RT. Tujuannya selain untuk meningkatkan gotong royong sesama warga, selain itu juga untuk meningkatkan nilai keindahan yang mana nantinya bakal dinilai oleh desa dan dipilih pemenangnya. Lalu selanjutnya ada kolaborasi kerjasama Magot. Kerjasama Magot sendiri itu dilaksanakan bersama kelompok KKN yang ada di Desa Panongan juga. Ya, ini kelompok KKN Proaktif 117. Kenapa sih kita mencetuskan kerjasama Magot? Karena tujuan kita ingin mencakup daerah yang lebih luas, ini tingkat kecamatan, agar semua warga Panongan, kecamatan Panongan dapat mengatasi sampah dengan cara beternak maggot. Selain itu, kita berkaca juga dari sebelumnya, bahwasanya permasalahan di desa-desa yang kita tinggali ya ini tetap sama, permasalahan tentang sampah, kebersihan, dan sebagainya. Maka dari itu kita mencetuskan bahwasanya bagaimana nih cara mencari terobosan baru untuk menarik minat warga agar tidak membuang sampah kembali secara sembarangan dan mereka dapat mengatasi sampah mereka masing-masing. Selain itu ada lomba mengaji. Lomba mengaji itu sendiri dilaksanakan setelah mereka mengaji pada sore hari. Itu sebelum kita pulang dan berpisah dengan anak-anak, teman-teman mencetuskan ingin mengadakan program ngaji untuk kenang-kenangan bersama anak-anak yang ada di pengajian, agar mereka juga lebih semangat lagi dalam hal mencari ilmu dalam keagamaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada lomba 1 Muharram. Lomba 1 Muharram ini tetap berkaitan erat dengan program pawai obor. Namun pelaksanaannya sendiri tidak dilaksanakan secara bersamaan. Pawai obor dilakukan terlebih dahulu, setelah itu beberapa hari kemudian baru dilaksanakan lomba 1 Muharram. Tujuan diadakannya lomba 1 Muharram ini selain memperingati hari-hari besar dalam bulan-bulan Islam, kita juga ingin meningkatkan semangat agama, semangat mencari ilmu dalam bidang agama terhadap anak-anak dan santri-santri yang berada di Desa Sedang Kulon. Dan yang terakhir, sebelum kita pulang terdapat acara penutupan, yang mana penutupan ini dilakukan secara sederhana yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Aden Sukarna. Kita sangat berterima kasih atas sambutan dari warga dan aparatur Desa Sedang Kulon yang telah menerima kita dengan baik dari awal hingga akhir dan telah membantu program-program kita baik dari materi maupun tenaga dan lain sebagainya. Kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk program-program yang kita bawakan. Maka dari itu harapan dari kita kelompok KKN ASEAN 118 UIN Jakarta ingin agar program tersebut yang kita cetuskan terus terlaksana di Desa Sedang Kulon, dengan cara dilanjutkan oleh aparatur desa ataupun nanti jika ada yang KKN kembali di desa tersebut bisa menjadikan program-program kita sebagai program-program lanjutan yang mana bisa di-upgrade lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.